Halo, kembali lagi dengan saya, Genda Sinarna. Kali ini saya akan memberikan tutorial kembali, masih berkaitan dengan markerless ya, yang sebelumnya kita udah pernah bahas atau pernah kita praktekkan. Kalau sebelumnya kita pernah mempraktikkan multi-target untuk markerless dengan metode EasyAR, dengan SDK dari EasyAR, kali ini saya akan memberikan tutorial multi-target multi-target dengan SDK dari Vuforia Engine. Nah, sesuai dengan requestan salah satu komentar di salah satu video saya, Mas request video membuat AR markerless tapi objeknya lebih dari 2 beserta menunya. Oke, ini ada yang komen, sama juga kebetulan saya juga mau request seperti masnya. Dan kali ini saya akan coba buatkan tutorialnya. Markerless multi-target beserta dengan menunya. Jadi nanti konsepnya akan seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah konsepnya. Nanti aplikasi setelah terinstall itu seperti apa untuk KR Markerless multi-target dengan SDK dari Vuforia Engine ya, atau nanti metodenya adalah ground plane ya. Kita coba jalankan. Di sini tadi ada menu menu aplikasinya, kemudian kita ada button untuk masuk ke dalam air kameranya. Nah, karena ini ground plane, jadi kita perlu mencari adanya ground ya. Nah, kalau sudah muncul kotak putih seperti ini, kita klik di layar, maka nanti akan muncul objeknya. Nah, tadi kita nanti akan buat seperti ini. Ada matahari, ada beberapa objek ya, ada berapa objek nih, satu matahari, kemudian Merkurius, Venus, bumi, dan bulan. Jadi ada 5 objek ya. Ya, ini multi target. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Nanti kita akan buat seperti ini. Oke, lanjut ke progres pembuatannya. Silahkan ikuti terus videonya. Oke, baik, kita udah di dalam Unity editornya ya. Di sini adalah, kalau bisa kalian lihat, ini adalah tampilan awal atau tampilan default dari Unity editornya ya. Nah, kalau kalian belum buat project baru ya, kalian silakan buat project baru terlebih dahulu. Di sini new project, kemudian pilih 3D Core, kemudian berikan nama project yang akan kalian buat. Terserah, bebas, kemudian pilih penyimpanannya seperti itu. Oke, karena saya udah buat ya project untuk Unity-nya, dan ini adalah tampilan defaultnya atau tampilan awalnya, dan ada perlu beberapa hal yang perlu kita setting ya sebelum kita nanti akan mengkonfigurasi AR Markerless multi targetnya. Kita masuk ke file, kemudian build setting. Nah, di sini karena nanti kita akan install di platform Android ya, jadi kita switch platform ke Android. Begitupun untuk user iOS ya, silakan switch ke iOS, sama saja nanti. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai ya. Untuk build settingnya, kita akan setting di player setting di sini, karena nanti kita akan menggunakan SDK dari Vuforia. Nah, di SDK Vuforia itu untuk versi yang akan saya gunakan itu di versi 6.3, itu ada beberapa hal yang support dan tidak support itu. Jadi yang pertama itu kita checklist di identification, ini ada di bagian override default package name-nya, kita checklist. Untuk default company-nya ini opsional menyesuaikan company name sama produk name-nya itu. Ini bebas ya, kalau saya nanti tidak akan rubah lah. Biarkan saja seperti ini karena untuk belajar saja. Kita scroll ke bawah. Di sini ada minimum API levelnya. Nah, di di Vuforia Engine versi 6 ke atas kalau nggak salah itu dia sudah tidak support Android yang 7 bawah. Jadi saya akan gunakan mungkin di 8 ya, atau di atas 7 lah. Saya pakai yang 8.
Nah, kita scroll sedikit ke bawah lagi, itu ada di bagian configuration, di scripting backend, yang tadinya mono kita switch ke IL2 CPP. Nah, tujuannya kita akan mengaktifkan ARM 64. Kenapa? Karena di ARM V7 itu untuk Vuvore Engine di atas 6 itu udah nggak support, atau memang dia tidak support untuk ARM V7 ini. Jadi kita unchecklist ARM V7-nya dan kita checklist yang ARM 64 ya. Sudah, saya rasa cukup ini untuk other settingnya. Nah, kita beralih ke resolution and presentation. Nah, saya akan setting di orientation-nya. Jadi karena nanti saya akan pakai layar atau tampilan yang portrait ya, jadi saya unchecklist yang landscape ya. Jadi dia akan portrait, hanya untuk portrait aplikasi saja. Oke, sudah, ini untuk player settingnya udah cukup, kita close, dan build settingnya juga udah saya rasa udah cukup. Kita hanya akan gunakan Android, kita close. Nah, kita perlu memasukkan beberapa aset ya yang kan kita perlukan untuk membangun aplikasinya. Nah, di sini ada UI-nya. Jadi tampilannya sesuai tadi ya demonstrasi video yang udah saya berikan di awal. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, for your information kawan-kawanku, jadi saya pakai Figma untuk mendesain UI ya. Sebelum saya gunakan di Unity. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini kurang lebih. Oke, jadi saya sudah ekspor ke dalam PNG dan akan saya gunakan nantinya di Unity. Kemudian ada aset 3D-nya, di sini saya akan gunakan planet-planet ya, objek 3D planet-planet. Jadi saya hanya butuh aset 3D-nya dan UI-nya. Untuk UI nanti saya akan berikan di link videonya ya, di deskripsi videonya saya akan berikan linknya. Nah, silakan drag and drop dan drop di bagian aset Unity. Bersamaan dengan foldernya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi biar rapih nanti. Oke, sudah selesai untuk import aset 3D dan UI-nya. Setelah itu kita perlu import aset atau SDK-nya. Di sini saya pakai yang 10.3 ya, versi 10. Silakan drag and drop saja ke dalam aset Unity dan tunggu beberapa saat akan muncul pop-up seperti ini, kita import saja. Oke, baik ya, kita udah selesai untuk proses importing SDK Vuvore-nya ya. Jadi info aja buat teman-teman semuanya, jadi saya download SDK tersebut melalui website resmi dari developer vuvore.com ini ya. Jadi nanti kalian buat akun terlebih dahulu, kemudian login, kemudian ke menu download ini ya. Nanti kalian pilih SDK di sini, pilih versinya, kemudian apply, nanti akan otomatis terdownload SDK tersebut. Oke, kita lanjut ke konfigurasinya. Jadi tadi udah kita selesai import SDK-nya, kita masuk ke hierarki. Nah, di sini ada simbol plus ya. Kita pilih Vuvore Engine. Kemudian kita perlu masukkan air kamera di sini. Kita pilih. Setelah itu sebenarnya kita bisa dengan cara menggunakan klik kanan ya. Saya biasanya pakai klik kanan di hierarki. Kemudian ke Vuvore Engine lagi. Nah, ke bawah sedikit itu ada ground plane. Kita perlu memasukkan plane finder di sini. Nah, plane finder ini kita masukkan ke dalam air kamera. Seperti ini. Setelah itu kita masuk lagi ke Vuvore Engine dan ke ground plane lagi. Ada ground plane stage, kita masukkan itu. Nah, ini ground plane stage-nya ya. Jadi ini adalah parameter kita yang akan gunakan. Jadi ini adalah gambaran untuk area segini tuh 100 kali 100 cm ya, 100 cm. 100 cm kali 100 cm ini. Oke, setelah itu kita perlu masukkan objek 3D-nya ya, yang sudah kita import tadi. Di sini saya ada beberapa objek.
sesuai permintaan yang ada di komentar video saya sebelumnya. Itu dia minta dibuatkan lebih dari 2 objek ya, lebih dari objek beserta menunya. Untuk menunya nanti setelah ini di sini ada 5 objek ya, saya menyesuaikan planet-planet ya, sesuai konsep aplikasinya yang sudah saya tunjukkan tadi di awal video. Pertama saya akan masukkan matahari ya. Kita drag and drop saja ke dalam ground plane objeknya. Nah, seperti ini. Nah, ini objeknya masih terlalu besar, kita kecilkan. Kecilkan lagi. Nah, kira-kira nanti, nah ini kan ground plane stage ini adalah parameter ukuran dari objek yang akan kita buat. Jadi kalau sebesar ini ya kurang lebih setengah atau hampir mendekati 100 cm ya di keadaan nyata gitu. Jadi kita kecilkan lagi. 100 cm itu kurang lebih 1 meter ya kalau nggak salah. Kita kecilkan lagi. Kita buat ke atas. Jadi kalau bisa di atas ground plane stage ini ya objeknya. Nah, kita kecilkan kurang lebih seperti ini. Ya, kurang besar lah. Karena ini matahari, nanti saya akan coba buat sejajar ya, seperti kondisi ini sistem tata surya kita. Ada bumi, kemudian ada Merkurius, Venus, bumi, dan lain sebagainya. Oke, kita perlu masukkan teksturnya. Oke, sudah. Kemudian kita perlu masukkan objek 3D lainnya. Setelah matahari itu ada planet Merkurius. Kita masukkan ke ground plane. Kita sesuaikan ukurannya. Dia terlalu jauh karena dia memiliki kamera di sini. Oops, sorry. Kita dekatkan dengan plane-nya ya. Yep, seperti ini. Kita sejajarkan dengan matahari, cuman kita kecilkan lagi ukurannya. Kecilkan lagi ya, segini lah ya. Oke, sudah. Kita masukkan teksturnya. Di sini. Oops, sorry. Di sini. Oke. Ya, ini udah masuk teksturnya. Kayaknya kurang ke atas deh. Ya. Kurang ke atas. Ya. Oke. Ya, nanti sesuai dengan keinginan teman-teman ya, mau dibuat ditaruh mana. Jadi nanti biar rapi aja lah. Sesuaikan aja sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian saya masukkan objek 3D lainnya. Setelah Merkurius itu ada Venus.
Oke, di sini namanya Jupiter ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita samakan ukurannya dengan Merkurius ya. Oke. Oke, kita masukkan teksturnya. Nah, seperti ini. Udah, kita perlu masukkan, setelah Venus itu ada bumi, planet kita. Oke, ini ukurannya masih besar sekali ya. Oke, biar sejajar gitu aja sih. Oke, udah kita masukkan teksturnya. Oke, udah. Setelah itu saya ada objek 3D lainnya. Di dekat bumi itu ada bulan ya, jadi saya masukkan objek bulan di sini, di ground plane. Kita oke, kita kecilkan kurang lebih tidak lebih besar daripada bumi ya. Kita dekatkan dengan bumi. Oke, kecilkan lagi ukurannya. Oke, ya, kita berikan tekstur. Oke, udah. Jadi nanti kita akan menampilkan 4 objek dalam satu frame kamera. Sampai di sini kita lanjut ke plane vendor. Di sini kita perlu masukkan ground plane stage ini ke dalam anchor stage ya. Jadi caranya drag and drop saja ground plane stage ini ke dalam anchor stage ini di bagian komponen content positioning ini. Nah, di duplicate stage-nya kita uncycle saja. Sebenarnya sampai di sini itu udah selesai ya untuk implementasi dari multi target kamera ya, kamera AR multi target. Kita bisa install, kemudian nanti kita bisa jalankan di Android, maka nanti kamera akan menangkap objek lebih dari satu objek ya, gitu. Namun kita akan buatkan menu juga untuk aplikasi ini. Kita save terlebih dahulu ya, save, kemudian kita masuk ke dalam scenes ya, scenes. Nah, di sini kita ubah namanya aja deh, ubah nama sampel scenes ini jadi multi target. Oh, target. Oke, kemudian reload. Oke, jadi multi target ya, seperti ini. Nah, kita akan membuat menunya, create kemudian scenes, kita beri nama main menu. Oke, dan kita buka.
Kita tidak perlu main kamera di sini, kita delete saja. Kita perlu menambahkan kanvas. Masuk ke UI, kemudian kanvas. Nah, kita perlu mengatur ukuran rasionya. Nah, di game sini ya, di game free aspect ini kita pilih yang portrait 2960 kali 1440, karena saya akan coba menyesuaikan ukuran dari desain yang udah saya buat. Ini dia dipakai di ukuran segitu, jadi saya akan sesuaikan. Kemudian di kanvas ini saya akan coba buat setting untuk agar render modenya ini UI scale mode ini di bagian kanvas scaler. Di UI scale mode kita ubah ke scale with screen size. Tujuannya apa? Agar tampilan yang kita udah buat itu akan menyesuaikan layar smartphone kita. Jadi kalau kita install di smartphone dengan layar berbeda-beda itu bisa match gitu, bisa sesuai gitu. Kita ubah reference-nya sesuai dengan display settingnya di sini ya, 2960 kali 1440. Oke, nice. Kalau dalam istilah web design itu artinya responsif ya. Oke, udah, kita di kanvas ini kita perlu masukkan UI, kemudian image yang kita gunakan sebagai background ya. Kita beri nama BG gitu aja. Kemudian kita beralih ke UI yang udah kita import sebelumnya. Di sini ada beberapa gambar ya. Kita pilih satu, kemudian Ctrl A. Kita perlu ubah texture type-nya ke sprite 2D and UI, kemudian apply. Next, ini gambarnya udah bisa kita pakai ya. Nah, kita masuk kembali ke background. Kita masukkan frame 34 yang akan kita gunakan sebagai background gambarnya, background aplikasinya. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Oke, pakai rectangle lah. Jadi biar sesuai dengan konsep yang saya berikan tadi di awal video ya. Demonstrasinya kurang lebih seperti itu, dan kita akan buat semirip mungkin. Nah, oke, sudah. Setelah itu kita akan buat button untuk masuk ke dalam layar kameranya. Kita ke kanvas, klik kanan, kemudian UI, setelah itu button. Nah, akan muncul motif seperti ini, klik import saja. Kalau muncul ya, kalau nggak muncul ya nggak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian close. Di button ini kita beri namanya rename jadi multi target. Ini opsional ya, bisa kalian ubah atau tidak. Kemudian di sini ada teks, kita delete saja karena kita akan menggunakan gambar eksternal yang udah kita buat. Nah, di sini di multi target di bagian source image-nya kita perlu memasukkan buttonnya, gambar buttonnya. Kemudian kita akan sesuaikan ukurannya ya. Nah, sesuai dengan desainnya ya, seperti ini. Nah, kita akan sesuaikan. Kurang besar sepertinya. Oke. Kita sesuaikan anchornya biar nanti waktu kita install itu nggak berantakan ya. Oke. Selesai, kita akan buat coding di sini. Masuk ke kanvas. Kemudian ke komponennya kita perlu masukkan new script dan kita beri nama main menu.
kita buka skripnya ya. Sebentar. Oke, kita buka skripnya dan kita akan edit ya. Sini kita perlu menambahkan using Unity Engine Scene Management. Oke. Untuk codingannya nanti saya akan juga masukkan ke dalam cloud dan saya akan berikan linknya di video deskripsi ya, di deskripsi video ini. Jadi kalian nanti tinggal kopas saja public void kemudian multi target karena nanti kita akan merender scenes dari multi target. Oh sorry. Oke, kemudian scenes manager dan load scenes. Oh, di sini tuh ada string ya, string multi target ya. Kita multi target. Oke, kita save, Ctrl S, kemudian kita masuk kembali ke Unity Editor ya. Oke, sudah. Kita masuk ke multi target, buttonnya scroll ke bawah, di situ ada on click, kita plus atau add di sini. Kemudian kita masukkan canvas, drag and drop ke dalam non object. Nanti akan ada pilihan main menu dan kita pilih multi target. Oke. Sudah, kita save. Kita akan coba jalankan ya. Kita masuk ke scenes. Nah, kita perlu masukkan scenes yang udah kita buat ke dalam scenes in build. Drag and drop saja, drag and drop, kemudian kita akan coba jalankan. Oke, kita akan coba klik buttonnya. Ya, udah masuk ke dalam air kamera ya, cuman kita belum ada button untuk kembali ke menu utama ya. Kita akan buat buttonnya nanti di multi target. Kita matikan terlebih dahulu. Kita masuk ke scenes multi target. Nah, kita pilih UI, kemudian canvas. Di canvas ini kita perlu masukkan UI, kemudian image, kemudian bar. Untuk itu, setelah itu kita masukkan gambarnya. Di frame 7 ini saya ada bar ya, sesuaikan ukurannya ya, sesuaikan dengan desain UI yang udah kalian buat, atau ya sesuaikan aja lah, sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya coba sesuaikan dengan UI yang sudah saya buat, rancangan UI yang sudah saya buat ya. Oke, kemudian di bar ini saya perlu masukkan button untuk kembali ke menu utama. Kembali. Kita tidak perlu teks di sini, kita delete. Di kembali ini kita perlu masukkan gambarnya dan kita kasih ukuran 150 kali 150 ya. Untuk
tinggi dan lebarnya sama ya. Nah, ini jangan lupa disesuaikan anchornya dan barnya juga. Oke, sip. Kita perlu script lagi, klik canvas ya. Klik canvas, kemudian add component, new script. Kita beri nama multi target gitu aja. Multi target. Oke. Script. Oke, kita buka scriptnya. Klik 2 kali atau klik kanan kemudian open, bisa sama aja. Nah, masukkan, sebenarnya scriptnya itu nggak jauh beda dengan yang tadi ya. Nah, kita tidak perlu ini. Public void, kemudian main menu, karena nanti kita akan meresolve scenes main menu itu ya, untuk kembali ke scene sebelumnya. Main menu, saya tidak pandai menjelaskan coding kan, jadi ya kalian tinggal ikuti saja atau kopas code script yang udah saya upload ya. Application, kemudian load level, ini main, kemudian tutup. Oke, Ctrl S, kita kembali ke Unity editor ya. Oke, sudah. Kita masuk ke buttonnya lagi, scroll ke bawah, itu di bagian on click kita add, kemudian masukkan canvas karena tadi kita buat scriptnya di situ. New function, kita pilih multi target dan main menu, Ctrl S. Kita coba jalankan lagi. Oke, udah masuk ke dalam air kamera. Kita coba kembali. Ya, udah bisa ya. Udah bisa kembali ke menu utama. Kita coba masuk ke air kameranya lagi. Oke, bisa. Oke, kita tekan lagi. Ya sudah ya. Nah, saya akan menambahkan beberapa fitur ya. Nggak jadi ding. Sebenarnya ini waktunya udah terlalu panjang, jadi sebenarnya saya mau buatkan fitur untuk meresize objeknya ketika sudah tampil di dalam frame kamera ya. Jadi nanti bisa kita perbesar, perkecil dengan menggunakan 2 jari. Cuma nanti akan saya buatkan di video terpisah saja. Untuk itu kita saya rasa udah cukup ya sampai di sini untuk air markerless multi target. Kita akan coba jalankan build ya. Kita masuk ke file, kemudian build setting, kemudian build. Nah, kita beri nama airspace kita, space, kemudian save. Tunggu prosesnya sampai selesai.